Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oli Daytonanya ini ternyata kemampuannya sudah turun ya, sudah tidak licin lagi. Jadi penulis rencana mau pakai aditif oli samping ya. Mbok sing ono aditif apa ya, penulis lihat dulu sih. Penulis bawa Ipone RSR 2000 RS ya. Ini eceran. Kita lihat tadi itu kondisi olinya sudah peret ya. Maaf kalau penulis nggak bisa tunjukkan peretnya gimana ya. Tapi kemampuan olinya sudah turun. Aditifnya sudah ya wis habis. Pertama enak ya, tapi ketika bahan oli sudah habis jadi nggak enak. Jadi peretnya oli Daytona itu sudah penulis rasakan sejak kemarin sih ya. Tapi kemarin masih cukup halus. Cuma sekarang kok makin lama makin parah. Jadi ini kemarin itu ringan ya. Ini terasa ada terhambat. Cuma karena penulis sekarang pakai bensinnya sudah kecampuran minyak samin cap onta dengan minyak wijen merek bunga matahari, yang bunga mataharinya warna kuning ya. Karena sudah pakai itu, tenaga kebetulan lagi sip-sipnya. Tapi ya kondisi mesin kasar ya, kita lihat apakah dengan pakai oli samping Ipone bisa membuat mesin jadi lebih halus. Mungkin masih belum terasa ya efeknya, kadang butuh waktu 10 km lagi. Ya wis, nanti penulis sambung lagi. Jadi ini sudah mau sampai kantor. Rasanya sih sudah lebih licin ya. Jadi RPM mesin sudah nggak cepet turun. Tapi sayangnya penulis nggak bisa ya bedakan dengan misalnya Gasoli G1000 ya. Mungkin nanti ya kalau pulangnya baru jadi bisa membedakan. Kalau sekarang sih masih licin ya, karena ya baru berapa kilo ini dipakai, jadi masih seger. Tapi yang jelas ini sudah nggak ada rasa peretnya lagi ya. Jadi oli samping Ipone 2T itu bisa dijadikan aditif oli mesin. Dari sisi harga mahal emang ya. Penulis beli berapa? 22. Padahal kalau beli Gasoli G1000 31. Dapat 1 liter. Ini 22 cuma dapat 100 ml. Yang apa jenenge, oli satunya Motul 510, penulis dapatnya 110. Kalau 1 liternya 100.000. Cuma unggulnya adalah kalau Ipone ini dan Motul 510 ini kental ya. Kalau Gasoli G1000 encer banget. Jadi kalau pakai Ipone atau pakai Motul, kekentalan olinya nggak turun banyak. Jadi meneruskan yang tadi pagi ya, penggunaan aditif oli R2000 RS Ipone. Jadi mungkin dari bahan olinya ini ya yang membuat parah. Harusnya ya penulis uji lagi. Tapi
dari sisi melicinkannya, Ipone ini tidak lebih baik daripada Evalve 2T, tidak lebih baik daripada Gasoli G1000 botol hitam. Jadi menurut penulis, kemampuan Ipone R2000 RS ini ya ada melicinkannya, tapi tidak wah ya. Mungkin cocoknya di RPM menengah kali ya. Tapi lepas dari itu, faktor utama yang membuat ADTV jadi nggak berasa itu sepertinya dari penurunan kemampuan oli Daytona ya. Oli Daytona ini ya rupanya ya, penulis curiga ini merupakan campuran antara minyak nabati dengan oli mesin ya. Karena terlihat keraknya itu kok khas kerak minyak goreng ya. Jadi hitam, banyak, tebal. Itu ciri minyak keraknya minyak goreng. Jadi mungkin campuran minyak nabati. Dari kekentalan juga ya kira-kira antaranya oli 10W40 dengan minyak goreng. Jadi minyak goreng kalau diuji penulis itu mendekati satu detik. Kalau oli 10W40 mendekati 2 detik. Nah, ini oli Daytona 1,4 detik tadi penulis ukur. Berarti lebih encel banyak dari oli 10W40. Padahal ini olinya disebut grade 10W40. Ini juga jawaban mengapa kok olinya cepat sekali rusak di motor penulis, karena motor penulis ini 10W40 pun sudah termasuk terlalu encer. Kalau lebih encer dari 10W40 ya gak kuat olinya. Kalau olinya nggak kuat ya aditifnya kepake. Mungkin aditifnya komplit lengkap, tapi ya kalau olinya sudah nggak kuat ya wis. Olinya juga mudah menguap. Nah, ini bukan sifatnya minyak goreng, tapi sifatnya grup oli bahan grup 2. Kemungkinan campuran minyak gorengnya bisa jadi cuma 10% atau berapa persen gitu ya, tapi membuat oli secara keseluruhan tahan panas, tahan dari hitam. Kayaknya penulis pernah mengamati hal semacam ya. Oli dengan ya campuran minyak goreng itu jauh lebih sulit hitam ya. Jadi ada kemungkinan Daytona menggunakan campuran minyak nabati untuk membuat olinya lebih tahan oksidasi ya. Tapi ya sayang sekali olinya mudah sekali menguap. Karena mudah sekali menguap ya nggak cocok ya untuk mereka yang mesinnya panas. Penulis harus ralat ya yang tadi itu. Jadi waktu pertama dekat kantor itu penulis kan ngomong sudah berat, sudah nggak enak, sudah nggak licin. Ternyata butuh waktu ya. Jadi sekarang kondisinya sudah lebih licin daripada yang tadi. Jadi artinya aditif membuh sing gawanane Daytona atau aditif yang bawaannya Ipone R2000 RS ini itu butuh waktu untuk bisa bekerja, dan waktunya cukup lama. Ini beda dari yang Gasoli G1000 atau Evalve 2T. Penulis lupa sing ndi ya. Mungkin yang GGI atau mungkin yang Orangi ya. Jadi mungkin GGI 2T atau Orangi 2T yang sifatnya mirip.
Jadi butuh waktu sebelum ADTV bekerja. Tapi tetap ya, suara mesin tetap kasar. Dan ya wes lah, ini penulis akhiri aja. Penulis mau ganti apa jenenge, apa jenenge, aduh, mesran saya 40 mungkin, campur minyak goreng, campur apa jenenge, sado SWR. Jadi rasanya mesin penulis ini sudah terlalu banyak pakai oli-oli yang cukup merusak ya. Terakhir pakai hencang ternyata bukan hencang, sorry, Lucas. Pakai sadunya pakai Lucas, ternyata Lucasnya nggak begitu sip ya. Penulis pikir kental, ternyata enggak. Jadi untuk mencari aditif pengental oli, penulis masih riset lagi ya, mulai dari nol lagi. Terakhir pakai GGI SAI 140, oli transmisi GGI SAI 140. Ternyata daya tahan kekentalannya kurang begitu bagus. Ya memang lebih kental, tapi ya ternyata cepat encer. Oh iya, kalau terasa licin, penulis nggak berani jalan terlalu kencang ya, karena rasanya masih ada hambatan. Ini suara mesin juga gelidik nih. Coba sih penulis jejer mobil depan ini ya. Mungkin sulit kedengar ya, karena kecepatannya tinggi. Entah, mungkin yang tadi itu kedengar kan. Walah, iya emang kalau dibuat kencang jadi peret ya, jadi penulis nggak bisa kencang nih. Kemampuan olinya sudah turun nih, jadi penulis nggak kencang ya. Penulis mau coba kencang tadi kerasa ada hambatan kayaknya. Nggak berarti nggak bisa kencang, bisa sih, tapi kok rasanya hambatannya besar ya. Tadi jalan 80 tadi. Iya, ini cirinya sudah kayak kalau olinya nggak peret. Tahu dari mana? Kalau yang nggak peret yang kali ini, yang untuk kecepatan tinggi ini, mirip ketika penulis pakai Honda Beat yang olinya MPX 1 tentunya ya. Nggak peretnya begitu. Kalau dipakai makin kencang itu makin kasar, makin banyak getarannya. Nah itu kalau olinya licin, makin kencang makin halus, getaran makin minim kalau oli licin. Kalau oli nggak licin, getaran makin banyak, terus ya kasar, hambatannya makin besar. Iya, penulis merasa hambatan. Jadi ingat, beberapa waktu lalu penulis di acara jalan-jalan kan sama saudara, naik wuling Cortez ya, kali Convero, wuling Convero, nggak 0-100 lah, harus nyantai aja. Jadi pakai wuling Convero itu terasa ya, jalan 3000 RPM itu sudah gereng. Jadi 4000 itu wes sudah kayaknya limit. Terus dia mengeluh itu kalau jalan di tol nggak bisa kencang, jalan di atas 100 itu getar nggak karu-karuan. Jadi ya mungkin ya karena olinya ya, dia olinya pakai oli 5W30 kalau nggak salah, Fastron Gold. Sepertinya terlalu encer. Tempatnya juga
pinggir pantai ya. Dan selama perjalanan juga menyisiri pinggir pantai. Jadi rasanya kalau oli sudah terlalu encer atau oli yang aditif wis entek, anti AUC wis entek ya, film strengthnya lemah juga karena bahannya bukan bahan grup 1, bukan ester, bukan minyak goreng, jadinya ya top speed terganggu, RPM tinggi jadi kasar, getar, gak kuat, gak hambat gitu ya. Jadi untuk mereka-mereka yang merasa pakai oli sudah sesuai rekomendasi tapi kemudian nggak bisa mencapai kecepatan yang seharusnya, karena Wuling itu 1500 cc kalau nggak salah ya, atau 1300 sembuh lah, pokoknya cc ini kan gede. Jalan 100 itu harus enteng, tapi kok ternyata tidak. Nah itu yang harus dicurigai, karena kalau penulis itu mobil Ayla 1000 silinder 1000 cc 3 silinder gaspol gigi 3 tetap bisa 120. Apa hambatannya? Mau gigi 4 120 juga bisa. Lebih dari itu penulis nggak berani, soalnya bahannya bukan bahan rating kecepatan 160. Rating pas 160, tapi biasanya penulis tekanan bannya nggak standar ya, masih agak terlalu empuk, jadi lebih dari 120 nggak berani, apalagi juga jalannya jalan umum ya. Jadi takut karena dari posisi ban aja. Kalau bannya tekanannya pas, anginnya kuat, berani sih, enteng kali. Mau jalan 140, oh wis gak sadar 140 160 ya mestinya sama. Tapi diceritai 1500 nggak kuat, penulis jadi ya rasanya kok sama kayak oli ini ya. Oli ini mungkin sudah terlalu encer, apalagi keadaan baru nih wis encer. Kalau sudah ditambah ya aditif, iya ternyata nggak banyak membantu juga. Jadi kalau dari tadi kan pelan terus ya, aditifnya jadi fungsi. Habis dipakai ngebut jadi nggak fungsi lagi. Entah ini yang salah dari Ippone-nya atau dari Daytona-nya ya. Iya ya, ini udah perut ya olinya ya. Dipakai pelan ini wis terasa juga perutnya ya. Jadi ya sayangnya Ippone R2000 RS nya nggak bisa banyak membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Daytona ya. Jadi oli penggantinya adalah Mesran SI40 ya. Nggak ada huruf B di tengahnya ya, makanya disebut Mesran SI40. API-SE CC, pelumas untuk kendaraan mesin bensin ya.
Untuk campurannya nulis pakai anu ya, Vilma yang dimasukkan botol ini. Kita cek dulu lah dari sini dulu. Oh iya, ini juga bakal pakai ini ya. Kurang sedikit dari 1 liter, tapi ya wis lah. Ini 750, jadi penulis tambah ini ya. Ratus. Paskan 1000 aja ya. Wes 1150-nya minyak goreng. Terus ini nanti tambah sado ya. Maaf nggak terekam tadi. Dikocok ya. Ini kalau masukkan sadunya itu jangan cepet-cepet ya. Jangan lama sebelum dipakai. Jadi nyampurnya itu segera sebelum dipakai. Kalau terlalu lama efeknya kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang penulis sudah pakai oli Mesran SI40 campur 100 ml Vilma, totalnya 1 liter ya. Juga dicampuri dengan sado SGR. Kalau sudah pakai sado SGR, penulis nggak pakai campuran macam-macam. Minyak silikon aja enggak ya, wis lihat nantilah efeknya bagaimana, apakah berbuih atau tidak. Tapi yang jelas kalau sudah pakai sado SGR nggak bisa dicampuri aditif, karena kalau dicampuri aditif hasilnya adalah sadonya jadi bereaksi dengan aditifnya, bukan dengan dengan dinding-dinding silindernya atau noken asnya atau macam-macam. Jadi kalau pakai sado baiknya adalah dengan oli yang minim aditif. Ya mungkin kalau tahu ada oli palsu, mungkin lebih baik ya pakai oli palsu.
tapi lebih baik lagi kalau beli langsung base oil kali ya. Dan karena pakai Shado, pakainya nggak kecepatan konstan, pakainya player lepas gas. Dan karena pakai Shado ya kondisinya paling halus. Jadi rencananya kayak gini ya, geber lepas gas, geber lepas gas. Kenapa seperti itu ya? Karena penulis taunya kalau pingin sip efeknya Shado SGR ya harus gitu ya, kecepatan dibatasi, jangan terlalu tinggi. Jadi kecepatannya dibatasi agar ya nggak cepat rontok. Karena pengalaman pakai nano energizer, kalau jalan lebih dari 40 itu efeknya rontok. Shado nggak gitu sih, tapi ya ada efeknya juga. Ya mungkin kalau beda kendaraan beda lagi ya caranya ya. Kalau untuk mobil malah mungkin harus digeber mulai dari 1500 atau 2000 rpm ke 4000. Efeknya kalau pakai Shado ini kira-kira butuh 10 kilometeran ya, 10 km treatment, nanti makin lama makin terasa. Oh ya, ini bukan dari Shado sih. Kalau yang 10 km itu dari pengalaman coba aditif bensin minyak atsiri. Itu kalau jalan pelan setelah 5 atau 10 km akan terbentuk kayak lapisan gitu ya, yang membuat kompresi mesinnya kuat, kompresi mesinnya rapat sehingga tenaga bisa keluar. Cuma bedanya kalau aditif bensin minyak atsiri setelah dipakai digeber kira-kira 10 detikan hilang efeknya. Dan ya seperti yang penulis duga, setelah pakai ini Shado SGR suara mesin kelitikan hilang, kelodokan hilang, asak-asaknya masih ada tapi ya minim. Cuma trik-trikannya mungkin masih muncul ya, entah apakah bisa hilang atau enggak. Soalnya trik-trikan itu hubungannya sama olinya yang encer. Masalahnya oli sebelumnya itu adalah oli itu ya, Daytona, yang ketika penulis ukur encer ya, encer sekali, jadi lebih encer daripada 10W40. Sayangnya penulis nggak punya 10W30. Encernya kira-kira lebih dekat ke minyak goreng ya. Jadi mungkin ya 10W30 rendah atau 0W20 kental. Oli Daytona sendiri menurut penulis nggak layak pakai ya kalau untuk pemakaian jangka panjang. Untuk gojek nggak cocok, untuk balapan mungkin cocok ya, jadi aditifnya termasuk lengkap. Paling tidak waktu awal-awal itu terasa halusnya lah, mulai dari RPM menengah ke atas. Terus mungkin termasuk kategori oli balap ya, anggap aja mirip-mirip Yamaha Loop RS4 GP atau Liqui Moly Street Race atau KGO Pau yang Idemitsu atau apa jenenge oli balap terakhir Preston. Oh tapi kalau Preston, Daytona masih di bawahnya Preston, agak jauh ya. Terus selain dari Daytona ada juga soal apa jenenge aditif oli samping ya. Jadi oli samping Ipone R2000 RS itu sebagai aditif oli ya lebih bagus lah dari apa jenenge B40, sedikit lebih bagus daripada yang orangnya.
tapi rasanya kok masih di bawahnya apa jenenge Evoque 2T. Tentu juga di bawahnya Gasoli G1000 botol hitam. Mengapa kok bisa begitu? Ya karena olinya tujuannya untuk oli samping sih ya. Aditif anti ausnya juga tentu yang harus asapnya minim. Rasanya lebih mirip pakai Enviro atau pakai apa terakhir Mesrania ya. Jadi lebih mirip Enviro dan Mesrania ya. Mesrania dan Enviro ya efeknya nggak begitu kuat ya. Ya jadi penulis melakukan akselerasi ini tujuannya adalah untuk membuat gesekan yang menimbulkan panas pada bagian bawah piston ya. Bagian bawah apa atas ya. Kalau motor itu normalnya counter rotating shaft atau forward rotating shaft ya. Sorry, nggak ngerti penulis. Kalau forward rotating berarti kan kalau di akselerasi nekannya ke bawah. Kalau counter rotating akselerasi nekannya ke atas. Yang mana ya? Mestinya yang atas ya. Apa yang bawah? Bola wis. Ini suara asak-asaknya nggak kedengar sama sekali ya. Tapi suara lain-lain jadi kedengaran. Ya jadi ini sudah mau sampai kantor. Iya, mesin halus sih, cuma kelidikan masih ada ya. Ya mungkin ini terpengaruh oleh sisa oli sebelumnya, oli Daytona. Jadi olinya cenderung agak encer, enggak seperti Mesran SA40 full ya. Tapi ya wes lah keadaannya kayak gitu ya. Untungnya penulis nyampur minyak gorengnya cuma 15%, 150 ml versus 850 Mesran SA40. Kondisi mesin sekarang ya suaranya masih stabil sih. Mesran masih halus, walau gelidik-gelidikan, tapi ya secara umum masih halus lah. Dan ya sado itu berfungsi sebagai pelicin juga. Jadi akselerasi ya ringan. Nah gitu tak bisa akselerasi. Iya ya, jadi suara gelidikannya cukup parah ya. Wes, tapi ya itu juga karena suara yang lain-lain jadi teredam. Ya wes lah, entah ini kapan mau review oli lagi. Tapi rencana penulis mau pakai oli ini cukup lama. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.